tadi saya juga sedikit tertarik. Tadi kan Pak Rizal Tertarik apa? tarik tambang itu yang terus 17 Agustus. Kalau sekarang jangan tarik tambang dulu. Iya. Ya. Tertarik sama apa tadi? Tertarik sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu lagi pada kesempatan hari ini di hari yang sangat luar biasa, bulan suci Ramadan. Tentunya seperti itu. Kita pada kesempatan hari ini akan membahas kegiatan yang ada di SD Islam Al-Azhar 38 Bantul. Tentunya dengan narasumber yang sangat luar biasa dan sudah terkenal seantero Jagat Raya. Siapa dia? Pak Miftahur Rizal. Tepuk tangan dulu buat beliau. Nah, Pak Rizal ini punya nama panggung. Nama panggungnya siapa, Pak? Tidak pakai panggung. Oh, tidak pakai panggung. Terus pakai Lesehan. Oh iya, oke, berarti pakai lesehan. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Rizal? Luar biasa, agak lemas sedikit karena sahur saya kurang maksimal. Oh, Tapi tetap semangat. harus, karena semangat itu nomor 1. Melihat Pak seperti itu saya jadi semangat. Aduh, kalau itu kayaknya tidak. Nah, tadi Pak Rizal bilang agak sedikit lemes, tapi tidak boleh seperti itu, Pak, karena berpuasa itu salah satu apa? Ibadah kita. Nah, ibadah itu jangan lemes. Betul. Semangat, harus ikhlas walaupun kita berpuasa. Jangan bermalas-malasan untuk berkegiatan. Narasumbernya siapa ini? Oh iya. Oke, lanjut. Boleh dilanjut ini? Boleh. Tapi sebelum masuk, saya ada pantun, Pak. Oke. Ya. Cakep. Wah, belum. Sabar dulu. Jus buah tanpa perasa, Seger. melon, jeruk, apel dan nangka. Jelang Ramadan, mari berpuasa Cakep. agar terhindar dari api neraka. Nah. Beri tepuk tangan dulu. Luar biasa. Nah, langsung saja. Ojo kesuwen. Nek kesuwen kok ndak ketinggalan kereta. Nah, oke. Nah, di sini kita akan membahas tentang sekolah kita dulu, Pak. Ya. Sekolah kita tentunya memiliki nama ataupun ciri khas tersendiri. Itu namanya itu Al-Talaba. Al-Talaba kalau menurut saya juga asing kayaknya, Pak. Asing itu dari negara luar Indonesia atau gimana tuh maksudnya? Nah, monggo Pak Rizal sedikit menjelaskan tentang Al-Talaba itu seperti apa. Oke, Pak Haji yang sangat semangat. Oke, Pemirsa yang juga sangat semangat, saya kira Al-Talaba itu sebetulnya nama beken dari sekolah kita. Coba tengok di sini. SD Islam Al-Azhar 38 Bandung. Terlalu panjang kalau disebut seperti itu. Nah, kita singkat. Sebagaimana kita tahu bahwa Al-Azhar pusat disingkat Al-Pus. Oh, siap. Al-Azhar Sentra Primer disingkat Al-Sen. Al-Azhar Bintaro disingkat Al-Bin. Al-Azhar Bandung disingkat Al-Ban. Sayangnya Bannya sudah dipakai oleh Bandung. Sayangnya itu. Padahal Bantul juga Ban. Nah. Maka kemudian kita bikin sayembara. Bikin sayembara bagaimana caranya membuat sekolah ini punya nama yang beken. Itu sayembaranya naik itu pinang itu atau gimana sayembaranya? Anda kebanyakan batas. Oh iya, siap. Bukan begitu. Oke. Kita kumpulkan guru-guru, siapa yang punya nama terbaik maka muncul nama Al-Talaba. Filosofinya, satu Al-Talaba itu bahasa Arab, Tolaba. Tolaba itu artinya murid-murid. Siap. Selain itu Al-Talaba juga akronim dari Al-Azhar, Ta 38, Tala 38, Banyak Bantul, Al-Talaba. Nah, itu penjelasan dari saya. Asing dari bahasa Arab tapi akronim dari Al-Azhar 38 Bantul. Ada pertanyaan? Cukup jelas. Gimana pemirsa, cukup jelas ya? Al-Talaba itu sudah sangat jelas, sudah dijelaskan oleh Pak Rizal. Ya. Ada tambahan lagi, Pak? Cukup. Oh, cukup ya. Cukup. Oke, nah, jadi itu sedikit sejarah tentang Al-Talaba ya, Mas. Oke, mungkin sekarang kita akan membahas tentang sekolah kita. Al-Talaba. Di Al-Talaba itu ada
kelas 1 Ibnu Sina, ada kelas 1 Buya Hamka. Itu kok kenapa Buya Hamka? Kenapa kok Ibnu Sina itu gimana ceritanya? Umumnya, betul, itu pertanyaan sangat bagus sekali. Umumnya sekolah itu kan kelas 1A, 1B gitu ya. Nah, kita menamai gedung-gedung itu dengan nama-nama ilmuwan dan ulama. Kalau yang satu Ibnu Sina, atau nama pekennya, nama latinnya itu Avicenna. Karena itu tokoh muslim ya yang sangat terkenal, lintas mazhab, diterima oleh mazhab apapun, gitu, bahkan oleh agama apapun, oleh bangsa apapun. Kita sebut kelas pertamanya dengan Ibnu Sina, Avicenna. Lalu yang kelas keduanya kan 2 rombel. Kelas keduanya kita coba menggali kearifan-kearifan lokal, ulama-ulama lokal yang punya kiprah paling tidak di Al-Azhar. Maka muncul nama Buya Hamka. Karena Buya Hamka itu yang membuat nama Al-Azhar menjadi besar. Dia itu, atau beliau ya, beliau itu adalah misbah. Misbah itu apa lah? Misbah itu Kubah, lampu. oh, Lampu yang bikin Al-Azhar itu menjadi cemerlang, menyala, cemlorot bahasa Bantennya. Karena itu diambil nama Buya Hamka di situ. Nanti kita cerita kalau Buya Hamka. Oke. Terkait dengan tema ini ya. Oke. Nah, itu makan kelas 1 Ibnu Sina, kelas 2 Buya Hamka. Mungkin kalau 3 rombel ketiganya mungkin kelas 3 ya nanti kita pikir senang kali jaga. Itu dengan tujuan-tujuan yang baik tentunya ya. Tentu, biar anak-anak dekat dengan ulama, tahu Buya Hamka, tahu Ibnu Sina. Masa nanti kelas 1 BTS. Kelas 2 apa? Kelas 2 itu Siwon. wah, Mereka dekat dengan apa namanya dunia K-pop ya. Iya. Kita ingin mereka juga kenal dan dekat dengan dunia Islam. Kira-kira begitu lah. Oke, alhamdulillah juga sudah cukup jelas pemirsa. Nah, sekarang memasuki bulan Ramadan. Tentunya di beberapa daerah, di beberapa desa, bahkan negara itu pasti memiliki budaya atau kegiatan. Yeah. Kira-kira kalau budaya dan kegiatan yang dilaksanakan pada saat bulan Ramadan di Al-Talaba sendiri itu seperti apa? Oke, di Al-Talaba kita mengenal ada kegiatan namanya Amaliyah Ramadan. Amaliyah Ramadan. Amal itu kegiatan Ramadan ya, bulan Ramadan. Itu secara konsep terdiri atas 3 kegiatan. Ya. Kegiatan yang pertama anak. Untuk anak, kita kan sekolah ya. Sekolah isinya anak. Maka program utamanya tentu untuk anak. Apa programnya? Tamyiz. Nah, apa itu tamyiz? Ya, nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bahas soal tamyiz ya. Intinya tamyiz, menerjemahkan Al-Quran huruf per huruf, kata per kata, sehingga anak-anak ketika membaca Al-Quran juz amma tahu artinya, faham artinya, meresapi, memaknai, tadabbur, paham, mengerti, menyampaikan juga paham. Tamyiz, program anak. Yang kedua, program sosial. Sebelumnya, nah tadi kan pas tamyiz itu pernah saya dengar itu ada kolom-kolom. Nah, itu kolom-kolom apa? Kalau di koran itu kan kolom, ada kolom yang satu itu kolom olahraga, kolomnya ada informasi-informasi yang berkaitan tentang kejadian-kejadian yang hit atau apa. Nah, itu kalau di tamyiz itu kolom-kolomnya itu kolom seperti apa? Jadi itu adalah inovasi dari ulama-ulama Indonesia, bagaimana agar anak-anak itu mudah menghafalkan kata-kata kunci dalam Al-Quran. Gitu. Al-Quran itu kan terdiri atas kosakata yang sering diulang. Nah, yang sering diulang itu dirumuskan. Di antaranya ada huruf-huruf ya. Nah, huruf itu dikelompok-kelompokkan nih. Misalnya ada huruf J, B jari. Lalu dinyanyikan sama anak-anak. Didengarkan seperti dan seterusnya. Nah, jadi kolom itu mewakili atas kumpulan huruf yang bisa dibaca oleh anak. Itu kira-kira kolom. Nah, itu lagunya sudah istilahnya patokannya kudu kue, opo bisa? Oh, bisa yang lain. Cuma itu lagunya disamakan nanti kalau kita bertemu dengan unit-unit lain. Nah, kebetulan disuruh menyanyikan hal yang sama kan tidak paten peletot gitu kan. Iya. Sebenarnya lagu apapun boleh. Sebagaimana kalau Asmaul Husna. Iya. Di kita Bismillahibada'na. Nah, yang di Sleman sana Bismillahibada'na walhamdulillahirabbilna. Ada lagi lagu yang lain ampar-ampar pisang gitu tadi. Ampar-ampar pisang. Kira-kira pisangnya itu bisa apa? Ya, itu Pisang mas. dulu sedikit aja.
Oke, itu berarti kegiatan anak. Iya, Kalau betul. yang selanjutnya itu ada kegiatan sosial di dalam Sosial, ya. Al-Talabah itu sendiri apa aja? Ya, kegiatan sosial itu adalah kita menjembatani Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu wali murid yang ingin berderma, ya, filantropi. Jadi kita punya ZIS, zakat infak sedekah, kita juga punya bakti sosial. Nah, kita juga punya istilahnya sapa sosial lah, lingkungan sekitar ini yang dimana kita hidup, kita tinggal, itu kita sapa, kemudian kita ada takjil bersama. Ya, intinya adalah mereka yang ingin berderma itu mendapatkan ruang di sini. Kan Ramadan bulan untuk berderma. Lalu Al-Azhar sendiri lembaga pendidikan, dakwah dan sosial. Nah, itu maksud saya mau disampaikan. Itu intinya itu seperti itu. Itu kalau kegiatan sosialnya memang pas pada saat bulan Ramadan atau seterusnya? Sebenarnya seterusnya kita punya program orang kontinu. Iya, kontinu dan berjenjang. Nah, tapi di bulan Ramadan ini coba kita intensifkan biar lebih masif. Nah, jadi biar ada nuansa syiar Ramadannya, kira-kira gitu. Nah, tadi Pak Rizal kan sudah membahas tentang kegiatan anak-anak, kegiatan sosial yang ada di Al-Talabah sendiri. Nah, sekarang mungkin karena kita sekolah pasti ada guru dan karyawannya, itu pasti. Ya enggak? Iya. Nek ono murid ra ono guru ini kan ya ora mlaku. Iya. Sepur ra ono relay. Masa malah Mana masih dhisik. Iso nek masih dhisik yo robot. Iya. Nah, ya. Jadi kira-kira kegiatan guru dan karyawannya itu sendiri itu seperti apa? Oh iya, jelas guru dan karyawan yang jelas pertama puasa ya. Masih puasa? Insya Allah puasa. Dapat berapa? 6 apa 7 ya sekarang? Ya tergantung. Ada Sabtu apa Minggu ada Saya mulai dari Minggu. Iya. Intinya adalah bahwa guru nggak boleh kalah dengan anak. Gitu. Anaknya diajar oleh guru, anaknya pinter dengan tamyiz tadi, mosok gurunya tidak tahu apa-apa tentang Al-Quran. Jadi jangan sampai tong kosong berbunyi Nyari. Alias jangan sampai besar pasak daripada tiang. Oleh karenanya guru-guru juga diberi bekal. Anak-anak tadi tentang penerjemahan, guru-guru naik dikit dari terjemah. Namanya tafsir. Nggak usah ikut naik. Mata banget aku biar naik. Nanti aku bilang tidur bener. Naik sedikit, yaitu tafsir. Apa itu tafsir? Ayat Al-Quran selain diterjemahkan juga diberi pengetahuan ayat ini ngomongin apa. Kesempatannya disampaikan pas apa, siapa saja yang dikenai dalam ayat tersebut, apa latar yang melingkupi atau melatar belakangi turunnya ayat tersebut dan seterusnya. Nah, kebetulan kita mengkaji itu pada para guru dan karyawan. Jadi mereka yuk tambah pinter, berpahala sesuai dengan semangat yang diterima oleh anak-anak. Nah, kira-kira gitu. Paham? semangat pagi gitu. Yes, semangat Ramadan. Oh, semangat. Oke. Nah, itu tentunya kegiatan tidak bisa dilakukan di pagi hari atau di tengah-tengah siang. Iya, karena, sengaja. Nah, karena pagi hari kan Bapak Ibu guru tentunya mengajar Dan piket. Nah, itu dia. Nah, kira-kira itu dilaksanakan waktunya itu kapan? Habis duhur. Oh, habis duhur. Jadi habis duhur kan nggak ada makan siang nih. Wah, biasanya ada kok. Biasanya ya lumayan. Lumayan. Ada snack-snack sedikit. Seterusnya dikit, bisa lah minimal untuk 2-3 piring bisa. Nah, sekarang kan nggak ada. Nah, Iya. kita isi tuh. Habis duhur jamaah langsung isi kajian tafsir. Tadi kita jamaah di musola Jamaah di musola. Mau ngomong jamaah di musola berjamaah ya? Iya, berjamaah. Oh, jadi setelah sholat berjamaah duhur itu Langsung langsung tafsir. Itu setiap hari, setiap apa atau setiap apa? Hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Sampai tadarus Bapak Ibu guru sendiri. Ya, ya. Itu. Tafsir yang diajarkan ini tafsir Al-Azhar. Oh, tafsir Al-Azhar. Tuh. Mau dijelaskan sekarang atau nanti? Nah, di sana aja. Iya, boleh. Setelah berbuka puasa. Biar lebih semangat gitu. Enggak sempet, habis buka puasa itu enggak sempet menerangkan seperti ini. Tadi saya juga sedikit tertarik. Tadi kan Pak Rizal. Tertarik apa? Tarik tambang itu yang terus 17 Agustus. Kalau sekarang jangan tarik tambang dulu. Iya. Ya. Tertarik sama apa tadi? Tertarik sama dengan yang dijelaskan atau disampaikan oleh Pak Rizal sendiri. Itu tadi kan ada kelas 1 Buya Hamka, 1 Muslim. Nah,
saya lebih tertarik ke Buya Hamka ini. Nah, coba Pak Rizal sedikit jelaskan beliaunya itu seperti apa? Iya, betul. Ya, pertama saya belum pernah ketemu dengan Buya Hamka. Kalau sudah ketemu Buya Hamka saya tahu banget. Tapi minimal dari literatur yang saya baca ya. Buya Hamka itu mengapa memiliki posisi yang spesial di Al-Azhar? Sekaligus saya sampaikan ya, biar pada tahu ya. Karena Buya Hamka adalah sosok yang turut membesarkan Al-Azhar. Al-Azhar Indonesia. Ceritanya begini. Mau saya ceritain? Kira-kira berapa hari? Oh ya, pengantar tidur. Oh iya, siap. Jangan tidur tapi musim pengantar itu jangan tidur. Buya Hamka itu dulu adalah tokoh dari apa namanya ulama Indonesia MUI ya. Nah, dalam suatu waktu beliau itu mengadakan safari atau ada undangan ke Mesir untuk menyampaikan kuliah umum. Ada kuliahnya apa? Umum pernah khusus ya. Nah, ini kuliah umum Stadium Jenderal. Yang hadir ternyata bukan hanya mahasiswa, tapi para syekh. Syekh itu ya ibaratnya dosen-dosen yang sudah profesor. Grand Sheikh, bahkan rektornya turut hadir, wakil rektornya hadir. Nah, saat menyampaikan orasi ilmiah tadi, ternyata banyak yang terkagum-kagum karena Buya Hamka itu menyampaikan tema-tema yang khas keislaman Asia Tenggara atau Nusantara. Nah, selang beberapa lama waktu itu Buya Hamka sudah meninggalkan Mesir, sedang ke Arab Saudi begitu, diberi kabar bahwa Buya Hamka akan mendapatkan gelar honoris causa, dokter honoris causa. Itu bukan honoris causa, bukan. Honoris causa itu kalau kita bukan. Honoris causa yang pertama bagi pengajar atau tamu dari asing. Karena sebelumnya dokter itu hanya bagi masyarakat Mesir. Dokter honoris causa ya. Nah, ini Buya Hamka akan menjadi yang pertama. Nah, Buya Hamka kemudian kembali lagi ke Mesir untuk menerima itu, tapi sayangnya waktu itu sedang terjadi pergolakan politik, ya. Ada bergabungnya Syria dengan Mesir menjadi Republik Persatuan Republik Arab. Karena ada situasi politik yang sangat banyak itu atau sangat dinamis itu, maka Jamal Abdul Nasir itu tidak sempat, presiden Mesir saat itu ya, belum sempat tanda tangan SK-nya Buya Hamka. Lah padahal Buya Hamka harus segera pulang, lama-lama di sana kan ya ongkos membengkak ya kan. Kemudian di Indonesia sendiri sedang ada masalah, sedang ada pemberontakan PRRI kalau nggak keliru ya, atau Permesta. Nah, Buya Hamka harus pulang. Nah, saat pulang itu Buya Hamka mengambil rumah di Kebayoran Baru. Nah, itu emang baru. Waktu itu baru, sekarang udah lama. Meskipun juga ada Kebayoran lama, ada dua. Kalau baru ketemu lama, tengah-tengahnya apa ya? Nah, Buya Hamka tinggal atau berdiam diri di Kebayoran Baru, dibangunlah masjid di situ. Jadi kemudian Buya Hamka menyampaikan kajian-kajian habis sholat. Al-Quran dibedah, bukan Al-Quran dibedah kayak bisa bedah itu enggak. Al-Quran ayat per ayatnya itu ditafsir dengan penafsirannya Buya Hamka dalam ceramah. Nah, begitu terus berjalan secara secara istiqomah. Nah, kabar yang tadi ditunggu Buya Hamka tadi, yang akan diberi gelar doktor honoris causa tadi datang. Tapi bukan Buya Hamka yang ke Mesir. Orang-orang Mesir atau syekh Mesir yang menunggu Buya Hamka ke Indonesia karena masih punya hutang di Kebayoran. Nah, surah apa bisa saya dikirimkan terlebih dahulu. Kemudian ada orang Mesir namanya Mahmud Shaltut, Grand Sheikh atau rektor dari Universitas Al-Azhar Kairo. Nah, sampai di situ kemudian ditemui oleh Buya Hamka di masjid itu. Oleh Buya Hamka diberikan penghormatan. Tolong Syekh Mahmud Shaltut namai masjid ini, diberi nama itu. Sebelumnya kan cuma Masjid Agung Kebayoran, belum ada namanya. Kemudian oleh Mahmud Shaltut diberi, ya sudah, karena saya dari Al-Azhar, saya beri nama masjid ini sebagai Masjid Al-Azhar. Nah, Buya Hamka tadi kan menyampaikan tafsir di situ, maka tafsirnya kelak di kemudian hari ketika sudah tuntas diberi nama tafsir Al-Azhar. Di masjid itu karena ada Buya Hamka tadi rame tuh,
Ya namanya juga ada tokoh ya. Coba bayangkan kalau sekarang itu ada tokoh misalnya Zainuddin MZ di masjid Gemahan misalnya. Oh pasti banyak yang datang. Ada tapi mohon maaf. Kiai Zainuddin MZ kan sudah meninggal. Umpamanya sebagai dai sejuta umat. Sekaligus tokoh politik. Bayangkan seperti itu. Nah orang ya banyak. Ya, udah ketemu. Ya, siap. Orangnya apa? Arahnya tuh arah baik kok. Ya, oke. Ketika sudah ngumpul di Masjid Al Azhar itu, maka muncul kegiatan-kegiatan yang non ibadah. Bikin madrasah. Kemudian ada lembaga amil zakatnya. Ada sekolahnya tapi belum formal. Sekolah diniyah namanya, Madin. Namanya PIA, Pendidikan Islam Al Azhar. Nah, lalu orang-orang pengen ada sekolah di situ. Maka dibangunlah sekolah yang menyesuaikan nama masjidnya. Sekolah Al Azhar yang pertama adalah SD Al Azhar, kalau ada TK-nya dan berkembang. Nah, SD Al Azhar menjadi SMP Al Azhar, SMA Al Azhar, Universitas Al Azhar, memiliki cabang di mana-mana, lalu memiliki juga yayasan kerjasama di mana-mana. Di antaranya yang di Jogja, di antaranya yang di Bantul sekolah kita, Al-Talaba tadi. Maka karena berdirinya ini tidak bisa lepas baik secara langsung maupun tidak langsung atas kiprah Buya Hamka, maka kita beri nama gedung adalah Buya Hamka. Satu Sinada, satu Hamka, dan seterusnya nama Hamka itu. Di samping tadi kegiatan Ramadannya kita menguri-nguri budayanya Buya Hamka, yaitu tafsir tadi. Itu menjadi kegiatan kita tentang tafsir Al Azhar, dunia Al Azhar menggunakan nama Buya Hamka. Kira-kira itu. Oh iya. Sudah paham ya? Dia sih paham kayaknya. Insya Allah. Ya. Nah, tadi Pak Rizal juga sangat semangat menjelaskan kalau ada SD Al Azhar, SMP Al Azhar, SMA Al Azhar, Masjid Al Azhar. Al Azhar itu sebenarnya artinya apa sih? Wah, iya. Dari tadi belum ya. Al Azhar itu artinya yang paling cemerlang atau gemilang. Itu kalau tanpa alif. Al Azhar. Al Azhar. Hani panjang itu berarti bunga-bunga. Bunga. Itu kira-kira begitu. Sudah paham sekarang ya? Sudah. Jadi kan pemirsa yang ada di seluruh Nusantara bahkan seantero Jakarta Raya ini kan insya Allah sudah paham. Sudah paham. Al-Azhar itu seperti apa? Iya. Dan mungkin mereka sangat tertarik dan ingin menyekolahkan putra putrinya ke Al-Azhar. Betul. Harapannya biar cemerlang. Ya, sebagaimana namanya. Meneruskan sanad apa ya? Transmisi yang baik dari Buya Hamka tadi. Jadi anak nanti juga beriman, saleh, gitu. Di samping juga menguasai ilmu-ilmu keduniaan yang mumpuni. Kira-kira begitu. Itu berarti tujuannya insya Allah sangat baik dan mulia. Iya. Cemerlang seperti lampu di dalam kegelapan. Betul. Ya kan? Iya. Kalau misal kita sedang masuk di gedung nih, gelap. Kalau lampunya cemerlang, karena sangat bermanfaat untuk betul. Khairun nas anfa'uhum linnas. Artinya ngomong yang menyampaikan dulu itu kok yang terbaik saya. Artinya sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Iya, betul. Berarti seperti cita-cita Al-Azhar. Iya, betul. Nah, tadi masalah Buya Hamka juga tadi Pak Rizal sedikit menyinggung tentang tafsir. Saya sendiri kan masih awam dan masih belajar tentang soal agama, apalagi tafsir itu seperti apa tafsir yang ada di dalam bukunya Buya Hamka. Oh iya, baik. Ya, tadi memang salah satu program Ramadan kita memang mengkaji tafsir Al Azhar. Di samping ini sebetulnya secara langsung itu juga diajarkan kepada anak dalam pelajaran PAI kan agak PAI ya, pendidikan Al-Qur'an. Nah, tafsir Buya Hamka ini sangat menarik. Pertama karena ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu, bukan pelaku ya, Melayu. Malaysia. Tapi Melayu yang sedikit ke Indonesia, lebih jelas coraknya ke Indonesia. Melayunya Melayu Indonesia karena Buya Hamka dari Sumatera ya. Itu pertama. Lalu bahasa itu ya, dengan bahasa Indonesia kan lebih mudah dipahami oleh orang Indonesia. Dan bahkan ini tafsir juga dipelajari di Malaysia, di Brunei, pokoknya yang menggunakan bahasa Melayu. Nah, itu yang pertama keistimewanya. Yang kedua, Buya Hamka itu memberikan warna-warna baru dalam tafsir.
cerita-cerita yang itu hanya ada di tafsir Hamka. Cerita tentang keindonesiaan misalnya. Ada cerita zaman penjajahan, zaman Belanda, ya zaman Jepang, kisah-kisah kesusastraan. Hamka sendiri adalah seorang sastrawan. Ada karya yang terkenal, tenggelamnya kapan? Van ya betul, itu karyanya dia Hamka. Juga di bawah naungan nama Ka'bah. Ka'bah ya, itu juga Hamka. Itu semua adalah tulisan-tulisan sastrawi. Nah, kemampuan Buya Hamka dalam tulis menulis yang indah dan bahasa indah tadi tertelurkan, terejawantah dalam tafsir ini. Makanya sangat menarik, bahasanya bagus. Kalau kita ingin mempelajari bahasa Indonesia yang masih murni, yang belum ada campur tangannya Jaksel yang wijis-wijis ini, itu kok sekarang kok Pak Rizal tahu Jaksel itu iya, tahu. dari mana? Kita kan tiktoker. Milenial berarti. Milenial. Oh, iya. Jangan kita nggak beda dengan anak-anak. Oke. Anak-anak tahu apa kita harus tahu, karena kita harus memantau. Iya. Memantau anak itu mengapain gitu kan. Nah, jadi kembali ke situ tadi, kalau pengen belajar bahasa Indonesia, tidak hanya bahasa tafsirnya, belajar struktur bahasa yang baik dan benar, yang yang masih indah, itu memang di tafsir itu keunggulannya di situ. Seperti itu berarti. Ya, betul. Oke. Kita bertemu lagi walaupun kita sudah membahas mungkin berapa hari ya tadi ya. Kan kita harus tetap semangat. Tetap. Mau peregangan dulu atau tetap lanjut ini? Lanjut saja. Mau pegang apa sih yang sebenarnya? Oke, nah. Jadi gini, Pak Rizal. Tentunya Buya Hamka itu membangun sekolah, membangun masjid, yayasan dan sebagainya. Itu kan tentang dan didasari dengan cinta. Cinta, betul. Pasti itu cinta. Nah, suatu ketika itu saya pernah berkunjung ke suatu desa. Saya desanya lupa di mana, tapi saya pernah berkunjung di situ. Nah, di situ ada yang sedang membangun rumah. Tukang pilot ini lagi membangun rumah. Kemudian saya heran. Pilot kan biasanya Ya salah. Ini sedang ke tukang. Jadi kepilotan di tukang. Nah, saya heran sampai melongo gini. Kok iso bangun rumahnya kok kayak ngono caranya? Tadi saya tanya. Pak, kenapa kok air, semen, bata, pasir itu tuh dipisah, bangunnya itu dipisah. Terus bapaknya dengan lantang dan ikhlas menjawabnya seperti ini. Gimana? Iya mas, karena saya percaya dengan cinta. Cinta itu menyatukan. Nah, jadi pasirnya itu diam-diam itu menyatu sendiri. Nah, jadi artinya apa tadi? Nggak tahu. Artinya apa? Artinya berarti apapun itu harus didasari dengan cinta. Oh gitu. Kalau kita sudah mendasari di apapun dengan cinta, insya Allah kita akan berjalan dengan sangat luar biasa. Tukangnya itu bayar berapa Pak Sari? Saya kebetulan pengen bangun rumah juga ini. Kalau dia Kesusu enggak? Kalau kira-kira itu saya telepon. Besok. Iya. Jadi seperti itu buat analogi-analogi yang membangun kita agar kita tetap semangat menjalani. Betul. Apapun kondisinya tetap guyu. Iya, betul. Ayo guyu gitu kan. Kayak di sini sering tepuk semangat. Go. Nah, iya, betul. Betul kan? Betul. Kalau betul berarti nggak salah. Nggak salah. Nah, jadi kalau betul nggak salah. Nah, untuk penutup nih Pak Rizal, kira-kira apa yang akan disampaikan Pak Rizal kepada semua untuk kita dan semuanya lah intinya. Monggo Pak Rizal akan menyampaikan apa? Oke, kaitan dengan sekolah dulu ya. Iya, bahwa mau dibuka dengan pantun? Enggak usah. Itu pantun kan ada jenengan. Siap. Saya ahli menerima pantun. Oke, cakep gitu. Ya, yang intinya adalah bahwa coba datanglah ke sekolah bahasa, gitu kan. Lihat bagaimana anak-anak itu menerima informasi khusus tentang keagamaan dengan komprehensif, gitu, dengan pelan-pelan, moderat, gitu. Kita ngambil jalan moderasi beragama. Yang pertama, yang kedua, kaitan dengan yang kita bahas tentang Buya Hamka tadi ya. Buya Hamka itu adalah salah satu ulama besar tanah air. Itu ibarat mutiara, namanya itu kemana-mana. Nah, alangkah lebih baiknya kita selain mengkaji kitab-kitabnya ulama-ulama Timur Tengah atau ilmuwan-ilmuwan Barat, kita juga mengkaji karya-karyanya ulama-ulama Indonesia seperti Buya Hamka tadi. Nah, Ramadan ini waktu yang tepat, silahkan nanti mempelajari hal itu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah apapun itu ilmu ya, ilmu yang kaitannya dengan
tafsir itu sebetulnya tujuannya itu adalah agar lebih dekat dengan Al-Quran. Artinya kalau kita tidak ada waktu untuk belajar tafsir misalnya, ya minimal tadarus. Kalau nggak tadarus ya minimal mendengarkan tadarus. Kalau mendengar orang tadarus, muter MP3 tadarus. Intinya bagaimana kita itu dekat dengan Al-Quran. Karena membaca Al-Quran, pembaca Al-Quran itu termasuk satu di antara 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Kata Ustaz-Ustaz kayak gitu. Nah kira-kira itu saja 3 hal itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ramadan tetap berkah. Gitu kira-kira Pak Sih. Cukup ya? Ya cukup. Kalau masih kurang kutub, tak tambahin. Kira-kira kalau mau ditambah enggak usah lama lagi. Ya, karena kan kita kebanyakan karena apa ya? Terlalu asik mungkin Iya, terlalu asik ngobrol jadi bisa ke kanan, bisa ke kiri. Iya. Kurangnya 1-2 gitu, Pak. Apa? Teh. Wah, besok kira-kira kalau habis Ramadan kita akhir seperti ini. Iya, siap. Teh, kopi, gorengan, Semua. gorengan Wonosobo, wah luar biasa. Oke. Gitu ya. Gitu. Oke. Alhamdulillah untuk pada kesempatan hari ini kita sudah membahas dan membedah apa itu Al-Azhar, siapa itu Buya Hamka dan tafsir-tafsirnya. Iya. Jadi insya Allah nanti kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Tentunya dengan tema yang berbeda, dengan subtema yang berbeda. Ya enggak? Iya. Nah tentunya tetapi dengan semangat yang Sama dan sebaiknya harus ditambah. Oke, siap. Oke kan? Siap. Ada yang mau ditanyakan? Kolom komentar aja. Oh nanti ditanyakan di kolom komentar. Tema-temanya justru kan itu. Oh iya siap. Jangan lupa apa? Like, subscribe, share, Komen. komen channel YouTube kita. Oke? Al-Azhar Banten. Oke. Al-Azhar 38. Iya. Kalau begitu saya sebagai apa ini di sini? Host dan Pak Rizal sebagai Tamu adalah raja. Mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Itu lurai dan menyusul. Betul. Tapi salah. Iya. Yang kita sudah berusaha dan bertamu. Kalau begitu mari kita tutup pertemuan pada pagi, siang, sore, dan malam hari dengan membaca basmalah dulu bersama. Kok malah basmalah? Wah, saya Baru saking mulai. semangat hati mau saya mulai itu lagi. Oke, berarti Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami. Insya Allah nanti kita bisa bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan.